Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Izinkan sebelum Tiang mengawali mengucapkan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Jadi atas asung kertawaronugraha Tuhan, Ida Sang Hyang Widi, kita dilimpahi kesehatan sehingga hari ini bisa berkumpul Bapak Ibu membantu Tiang memberikan support dalam kegiatan diseminasi materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya Tiang juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan SMP Negeri 1 Kuta Utara yang dalam hal ini hadir Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, demikian pula Bapak Ibu staf pimpinan yang berkenan mendampingi Tiang dalam kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Tiang sampaikan bahwa salah satu tugas Tiang di CGP Angkatan 11 adalah diseminasi untuk materi modul 1.4 mengenai budaya positif, seperti itu. Baik Bapak Ibu, agar tidak tegang ya, boleh kita sedikit relax dulu nggih, ice breaking begitu, atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya ide untuk kita mencairkan dulu suasana biar tidak tegang, karena nanti jujur di materi budaya positif niki agak banyak hal yang akan kita bahas dan itu banyak yang mengena kepada keseharian kita dengan siswa. Mungkin ada yang mau membantu? Belum? Kalau belum boleh kita berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, kita ice breaking dulu sedikit ya. Hanya untuk menggembirakan saja. Oke, biar bergerak sedikit. Mungkin yang sebelumnya udah ikut udah pernah ya, kita pakai ice breaking yang sama aja. Kita akan tes fokus kita. Tetapi di sini akan ada partner yang kita perlukan Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira ada pulpen atau kertas? Kita perlu berpasangan di sini. Boleh kertas, boleh Pak dilipat. Bapak pasangannya dengan siapa? Cari pasangan sepasang-sepasang. Boleh bebas, berdua-berdua aja. Pak Dewa dengan siapa? Oh dengan Bapak, boleh. Atau saya bantu nih alat. Boleh pegang pulpen apapun itu. Oke, ini saya bantu alat untuk sebenarnya ini untuk anak-anak sih banyak. Enggak Pak. Jadi gini, kita perlu berpasangan. Satu orang boleh pakai pulpen atau kertas. Kita akan bermain tangga tangkap tangan. Tangga tangkap tangan. Oke. Boleh berpasangan, hadap-hadapan boleh. Ya. Tangan kiri memegang barang yang ingin diselamatkan. Boleh ballpoint, boleh kertas. Oke. Oke. Jadi kita akan saling menangkap. Satu orang pegang satu di tangan kiri. Tangan kiri, oke. Kalau nanti clue-nya tangan, Bapak Ibu pegang tangannya Bapak Ibu. Oke. Kalau Bapak Ibu mendengar kata tangga, pegang lututnya biar bergerak sedikit. Oke. Kalau bilang tangkap, tangkap aja. Benda ya. Benda ya. Oke. Ini hanya untuk biar kita bergerak. Hati-hati minumannya ya. Oke. Jangan kita bermainnya happy saja ya. Kita coba dulu ya. Oke, tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Wah. Ada yang berhasil? Berhasil. Oke. Artinya kita di sini menyelamatkan dan menangkap. Oke. Lagi sekali tepuk tangan dulu dong. Oke, lagi sekali ya. Boleh lagi sekali. Tangan. Tangga. Tangan. Tangan. Tangkap. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu kira-kira apa yang kita pelajari hari ini dari ice breaking ini? Konsentrasi. Kecakapan. Jadi banyak hal ya, kita harus fokus di satu sisi juga multi talent. Dengar, fokus ya, nyelamatin tapi harus menangkap yang lain gitu kan ya. Respon. Oke. Ya, setidaknya kita sudah bergerak ya, tidak ngantuk Bapak Ibu nggih. Oh.
Terima kasih. Oke, kita lanjutkan hari ini. Kita akan berbicara mengenai budaya positif. Mungkin itu bukan hal yang baru Bapak Ibu. Apalagi yang kemarin sudah di PMM khususnya, pasti sempat untuk membuka materi atau modul mengenai budaya positif. Jadi sebelum kita lanjut di sini, mari kita merenung sejenak. Sebenarnya apa sih pentingnya kita menciptakan suasana positif di sekolah? Jadi suasana positif itu kan suasana di mana kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih suasana yang positif itu di sekolah? Atau penting nggak sih kalau suasana kita bagus, harmonis di sekolah? Sangat penting. Oke. Kira-kira kenapa itu penting? Mungkin Pak Mid bisa kasih sedikit. Jangan. Jangan. Pendapat. Dari versinya Bapak nih. Karena kalau dari baik. Ya. Jadi menciptakan sesuatu yang baik karena itu adalah sesuatu yang mendorong, memotivasi tidak saja kepada orang yang mendengarkan, tetapi itu harus dimulai dari kita untuk memotivasi orang lain dalam hal yang positif yang baik. Sehingga hidup ini tidak saja datar gitu ya, tetapi ada seninya seperti tadi itu ya, ice breaking gitu ya. Tentunya konsentrasi, keaktifan dan koordinasi antara satu dengan lain dalam saling mengisi hal-hal yang baik dalam membangun proses belajar mengajar itu. Oke. Jadi boleh tepuk tangan untuk Pak Mid dong. Ya. Jadi berbicara tentang budaya positif, suasana yang positif, tentu hal ini tidak lepas kaitannya dengan kedisiplinan dan tata tertib. Benar nggak Bapak Ibu? Kita selalu berharap anak-anak itu disiplin, anak-anak itu tertib, ya kan? Anak-anak tidak ribut, anak-anak ketika pembelajaran tenang. Tetapi pernahkah kita merenungi disiplin yang seperti apa sebenarnya yang ingin kita wujudkan? Apakah hanya sebatas anak-anak yang tenang, yang diam, anak-anak yang tidak ribut, atau seperti apa yang kita inginkan sebenarnya di sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing di sini? Mungkin dari olahraga, Pak Andi, bagaimana? Kalau dari segi olahraga tertib atau disiplin itu seperti apa gitu kan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, kalau khususnya di bidang olahraga, anak-anak tetap mengikuti kegiatan sesuai dengan materi apa yang kita berikan dan tertib dari pertama saat berbaris, artinya setelah nikah menginikan materi intinya juga. Setelah itu di terakhir itu ada pendinginan. Dan tetap secara umumnya itu mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan materi yang diberikan pada saat pembelajaran hari itu. Dan terima kasih Pak Andi, boleh tepuk tangan untuk Pak Andi. Jadi pada dasarnya kita ingin pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, seperti itu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu di sini ada hal yang perlu kita diskusikan kembali atau kita ingat kembali bahwa ternyata kita sebagai guru itu ternyata kemarin ini terbuai oleh ilusi kontrol. Bahwa ternyata kita merasa bahwa guru itu harus mengontrol murid. Bahwa ternyata kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita menyalahkan seseorang, memojokkan siswa. Kemudian kita beranggapan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba kita cermati 4 poin itu. Poin pertama ya, guru itu mengontrol murid. Benar ya? Selama ini itu yang terjadi gitu kan Ibu Nge? Memang mengontrol. Oke. Tetapi sebenarnya
Apakah itu boleh? Atau masih abu-abu ini? Jadi kontrol guru ini. Atau kamu harus yang mengontrol guru? Masuk mengontrol pertama ini kan memantau. Memantau. Oke. Tapi salah kaprah gitu ya. Apakah dalam lingkup sekolah atau dalam proses belajar di Proses belajar mengajar dan kondisi di kelas. Makanya tema kita kan budaya positif. Jadi segala hal tentang kegiatan kita, tentang suasana kita di sekolah. Jadi ini ada ilusi kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dari sebelumnya ya, kita selalu membuat atau membuat paradigma bahwa guru itu mengontrol murid. Bapak Ibu setuju nggak kalau sebenarnya guru itu mengontrol murid? Kurang pas. Kurang pas. Ya. Bagaimana kalau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya. Tidak juga ya. Berarti hal inilah yang harus kita luruskan, dan terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua bahwa ternyata hal ini belum tentu tepat untuk kita lakukan. Inilah paradigma-paradigma yang harus kita rubah, yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena kedisiplinan ya, itu bukan berarti adalah seseorang yang patuh, yang takut, bukan. Tetapi kedisiplinan itu nantinya adalah bagaimana mereka memiliki kesadaran. Ya. Kenapa? Karena ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada orang yang menjadi disiplin adalah untuk menghindari hukuman. Jadi dia akan mengikuti apapun aturan. Kenapa? Biar nggak dapat hukuman. Ya kan? Kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita disiplin dong. Biar dapat reward nanti, biar dapat hadiah. Dan juga ada yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mungkin yang poin yang baru kita dengar, poin ketiga. Iya nggak? Karena selama ini kita di kelas sering melakukan pembelajaran, kalau dia tidak sesuai kita hukum, kalau dia sesuai kita berikan reward, berikan hadiah, dapat ranking. Iya kan? Bahwa ternyata 2 poin tadi, reward dan hukuman dengan punishment, belumlah hal yang maksimal. Untuk mewujudkan kedisiplinan, itu adalah kita harapkan mereka memiliki kesadaran. Ya, mereka memiliki kesadaran untuk bisa menjadi seperti yang mereka inginkan, dirinya seperti apa. Kemudian dia sadar dengan kondisi, dengan tata tertib, dia mengambil tindakan, mengambil langkah yang sesuai, dan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan. Artinya berat banget ya Bapak Ibu ya. Yang ternyata dibakukan saja, dipaksa saja masih susah, tetapi belum tentu juga. Ya. Nah, mari kita melihat sekitar sekarang. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau yang ada di sekolah kita dari 3 poin itu yang mana tadi? Yang menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, atau karena sudah kesadarannya? 1 dan 3. Oke. Ada 1 dan 2. Oke. Boleh Bu Putri, boleh dari pandangannya Bu Putri, kenapa bisa 1 dan 2? Kalau yang 1 itu biasanya kan anak-anak kalau dikontrol dia baru dia menunjukkan disiplin, kan itu harus pengawasan kita. Kalau tidak ada pengawasan, mereka nggak ada disiplin. Kan kebanyakan sebagian besar anak-anak seperti itu. Terus Untuk mendapatkan reward, hadiah. oh iya, ada juga gitu. Ini anak-anak tuh mendapatkan penghargaan, kadang-kadang dia cari perhatian sama gurunya. Bagaimana? Itu juga sering juga yang lihat. Mungkin ada yang beda pendapatnya kalau di kelas, atau melihat anak-anak kita masih di poin 1 dan 2 ya. Oke, berarti PR kita bersama ya, Miss ya, untuk bisa ke poin yang ketiga ya. Kira-kira gimana Miss, memungkinkan nggak kita mengarah ke poin ketiga untuk motivasi itu? Ya pastilah memungkinkan ya. Yang paling penting itu ya dengan kita kolaborasi, saling koordinasi, dan juga tidak lupa juga menjadi role model bagi siswa
Jadi kita tidak hanya bisa menyalahkan siswa untuk selalu ingat dengan disiplin, tapi kita juga harus mendisiplinkan diri karena Iya. guru adalah role modelnya Sebagai siswa. Terima kasih, Miss. Jadi jawabannya adalah kembali lagi Bapak Ibu. Kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Kan seperti itu ya, sepakat ya. Bahwa ternyata hal-hal yang ada di sekolah kita sekarang ini masih perlu kita tingkatkan lagi. Jadi dari tadi poin 1 dan 2, bagaimana mereka menjadi disiplin adalah karena hukuman, karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, harus kita luruskan kembali. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya. Jadi budaya positif itu tidak jauh dari diri peserta didik itu sendiri. Dia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya dia sehingga nanti dia tidak perlu dipaksa. Tetapi dia melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang ingin dia capai. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu nge? Nah, kenapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jadi kita sepakati di awal ya, kita ingin siswa itu kondusif belajarnya, ya kan? Mengikuti kegiatan dengan baik. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan. Sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Artinya, untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah, harus mulai dari peserta didik. Ya, dia yakin dulu terhadap nilai-nilai yang ingin dia wujudkan, dia bertanggung jawab dulu terhadap nilai-nilai itu, baru kita bisa mewujudkan lingkungan atau sekolah yang memiliki budaya positif. Jadi sebenarnya nggak bisa kalau kita ternyata satu arah, kita yang menciptakan aturan harus begini-begini, nggak bisa. Karena nanti kembali lagi ke poin awal, dia mengikuti tapi bukan dari dirinya, seperti itu. Karena paksaan gitu ya. Nah, kemudian, kembali lagi, apa sih maknanya disiplin? Tadi sempat kita ini kan ya, diskusikan di awal sedikit. Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, disiplina, belajar. Ya, makna kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Benar nggak Pak Ibu? Kita memaksa mereka untuk disiplin, kenapa? Karena kita ngerasa dia melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Contoh, di kelas, mereka riuh bersuara, anak-anak disiplin dong, ya, bisa disiplin nggak? Padahal sebenarnya disiplin itu bukan seperti itu. Ya, khusus untuk saya, ini juga evaluasi untuk diri saya. Ternyata ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, yang saya katakan itu perlu untuk diluruskan kembali. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif yang ingin kita wujudkan adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak, melakukan kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi, kita ingin disiplin itu tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan yang terakhir, kesadaran. Mungkin kita flashback ya, beberapa tahun lalu. Pasti segala sesuatu itu diisi dengan fisik. Ya, fisik penting untuk kesehatan jasmani, tetapi tidak semua hal harus dengan kekerasan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, tidak semua hal, ya, dan tidak semua anak cocok dengan pola kekerasan, ya. Dan selanjutnya mereka harus memahami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak memahami, mereka hanya akan sekedar melakukan, dan itu akan seperti tadi kata Bu Putri, ya kalau diawasi, baru dia
Tetapi kalau kita lenggang sedikit, sudah lewat, lepas dia. Seperti itu. Ya. Sedangkan nantinya kalau dia adalah memiliki kesadaran, tentunya tidak perlu kita awasi, tidak perlu kita paksakan, seperti itu. Oke, selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kira-kira sepakat nggak Bapak Ibu? Ini kan yang digaungkan pemerintah ya, profil pelajar Pancasila. Siswa kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siswa kita harus mampu mandiri. Siswa kita harus bernalar kritis. Siswa kita harus berkebinekaan global. Harus mampu bergotong royong dan kreatif. Dengan nilai-nilai ini barulah terwujud profil pelajar Pancasila. Oke, sampai di sana ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Bisa lanjut? Lanjut. Oke, masih ada beberapa materi. Nah, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali. Kan sekarang lagi digaungkan Merdeka Belajar. Ya, kan? Merdeka yang seperti apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Kalau kita tengok lagi, menurut KHD, beliau Bapak Pendidikan Nasional, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke? Berarti ketika kita menggaungkan Merdeka Belajar, berarti perwujudan yang kita inginkan adalah anak-anak yang mampu menggerakkan dirinya sendiri. Tidak perlu lagi diperintah. Tidak perlu lagi dipaksa. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, dari keinginan sendiri. Iya. Tapi dari hati. Dari hatinya sendiri. Makanya kemarin kita ada project P5. Harapannya apa ya tadi? Kita ingin mereka itu adalah mampu kreatif, bergotong royong, dia mandiri, bernalar kritis apa? Adalah jawaban dari ini. Merdeka. Merdeka untuk dirinya sendiri. Mampu dia memerintah dirinya sendiri. Tetapi memerintah yang seperti apa? Yang bertanggung jawab. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Pas. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas, ya. Membentuk keyakinan kelas. Ini yang sudah kita lakukan. Ya kan? Berarti perwujudan paling sederhana dari budaya positif tadi, kita ingin mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri adalah membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah kan membentuk keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas atau kesepakatan dari Bapak Ibu? Tidak. Dari anak-anak. Berarti tadi poinnya memang aturan tidak dari kita kan, tetapi kesadaran mereka, apa yang ingin mereka wujudkan, keyakinan apa yang mereka ingin wujudkan. Ya. Kali ini contoh agak nanti sedikit ini di kelas B, kemarin mengawali pembelajaran, kami membuat keyakinan kelas, jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Mereka yang membuat sendiri, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian setelah itu peserta didik merumuskan dia. Ya, merumuskan dari poin-poin yang sudah mereka sampaikan, ya, keyakinan kelas yang mereka sampaikan, mereka rumuskan, mereka akan sepakati ya untuk berlaku di kelasnya. Mungkin ada yang memang berupa mata pelajaran, keyakinan atau kesepakatan mata pelajaran, ada juga yang berlaku untuk di kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari budaya positif di mana kita tidak memberikan memaksa mereka disiplin, tetapi menumbuhkan ya dari kesadaran mereka. Kalau kita berbicara tentang contoh keyakinan kelas, ya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas. Itu ada misalnya contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi hormat itu turunannya banyak banget Bapak Ibu. Ya, karena kita yakin bahwa kita penting untuk menghormati orang, nanti turunannya apa? Dia tidak akan berbicara kalau orang lain berbicara. Tidak akan menyela kalau orang lain sedang berbicara. Ya. Kalau temannya menyampaikan pendapat, dia tidak akan membantah, kecuali memang pada saatnya nanti dia dimintai pendapat. Dia tidak akan membuli. Ya. Dia tidak akan mengambil barang milik temannya. Karena dia akan menghormati, oh itu punya teman saya. Seperti itu. Begitu pula rangkaiannya. Ya. Ketika dia di hal bekerja misalnya, dia harus mengerjakan sebuah pekerjaan itu
sesuai dengan tugas yang dia dapatkan, tidak akan lain-lain. Ya. Sesuai dengan jadwal, datang ke sekolah, kemudian masuk kelas, tidak akan ada alasan dia untuk menghindar di jam-jam itu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, selain kita memahami tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, hal yang tidak bisa atau tidak boleh kita lupakan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Termasuk anak-anak kita, termasuk siswa. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Survival. Ya. Kita ingin loh bertahan nih, diri kita ini. Caranya gimana kita bertahan? Tentu dengan mempertahankan apa yang kita yakini kan. Sehingga mungkin ada kejadian anak-anak yang dia berantem dengan temannya, ya salah satunya mungkin gara-gara ini. Kemudian, pada dasarnya setiap siswa itu membutuhkan kasih sayang. Semua manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk kita. Nah, ya kan? Kemudian ada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, saya bisa loh, gitu kan? Ingin dihargai. Mereka memiliki kebutuhan akan kebebasan, tidak semua didikte. Ya kan? Mungkin kita ingat masa-masa SMP kita, mungkin masa-masa SMA kita. Dan kita ingin mewujudkan kesenangan, happy. 5 hal inilah yang mempengaruhi bagaimana kemudian sifat dan sikap anak-anak kita. Apabila ada hal-hal yang tidak mereka dapatkan, mereka akan mencari perhatian untuk mendapatkan hal-hal itu. Misalnya nih, ada anak di rumahnya, dia kurang kasih sayang, dia bisa caper loh, cari perhatian dia. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada yang care sama dia. Dan kadang mereka melakukan kesalahan, ingin diperhatikan. Ya, banyak kejadian apalagi untuk anak-anak yang masa labil lah, anak-anak kita sekarang ya, masa pubernya gitu kan. Terus ketika di rumahnya dia tidak punya pengakuan, masih dianggap anak kecil aja. Ya kan? Masih tidak dipercayai oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Ketika dia ada nanti di sekolah ngerasa memiliki kuasa, power ya kan? Dia bisa melakukan hal yang semena-mena terhadap temannya, bisa membuat geng. Ya kan? Bisa membuat perkumpulan dengan teman-temannya. Terus kebebasan. Ya kan, setiap anak itu ingin diberikan kebebasan, minimal berpendapat. Tapi kadang di dalam keluarga itu terbatas ya, masih apa-apa didikte. Dan mungkin tanpa kita sadari atau saya pun sering juga memotong hal itu, tidak memberikan ruang bebas kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya dan yang lainnya. Dan ternyata 5 hal ini akan sangat mempengaruhi dari sifat, sikap, bahkan pola pikir anak-anak untuk dia ke depannya. Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, gimana Pak? Bukan hanya anak-anak saja, kalau di rumahnya tidak care itu cari perhatian, orang tua juga sama. Oh gitu. Juga sama begitu. Oh iya. Iya, oh benar. Karena ini kan 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu tidak hanya anak-anak, kita pun ya. Dan memang kita sepakati dari awal, kita pun juga kan 5 kebutuhan ini. Kita perlu kasih sayang ya. Perlu kesenangan ya. Benar, di rumah cuma kasih sayang. Oke, baik. Curhat ya. Berarti Bapak benar ya, 5 hal itu mempengaruhi perilaku kita ya. Oke, sepakat berarti. Ternyata tidak hanya anak-anak kita juga. Gimana Bapak Dwi? Ya, setuju. Apa? Ketenangan. Oh iya, boleh. Tapi bisa masuk di kesenangan itu dia. Kesenangan itu. Ya, masuk di kesenangan dia. Jadi ketika dia merasa senang, ya. Kesenangan itu Lebih ke kalau sudah senang, itu orangnya Kemintaan. psikisnya, lebih ke mentalnya ya. Dia sudah masuk di kemintaan. Harus benar.
spiritual Gue masuk seneng itu. berarti senang. Artinya di sini ketika nanti kita menghadapi menangani murid peserta didik, kita harus mengingat ini. Ya kan? Ini yang mana sih ya dia? Apa yang melatar belakangi anak ini bisa begini ya? Nah, gitu kan ya. Sepakat Bapak Ibu ya? Kita harus ingat ini. Oh, jangan-jangan ini begini. Artinya apa? Kita jangan menjudge murid dulu. Bisa jadi dia cari perhatian itu karena dia kekurangan ini. Ya, dia kekurangan asupan ya, asupan akan kebebasan, asupan akan pengakuan atas kemampuannya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita tadi 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, tadi kita diskusi di awal, guru itu mengontrol kah? Kita semuanya dikontrol anak-anak baru benar. Bapak Ibu dikontrol oleh anak-anak. Ya. Ini nggak ada data di sini dikontrol betul kan? Ya Pak, saya nggak ada guru juga dari sini lapor, Pak nggak ada guru Pak, gitu kan? Yang gitu. Oh, seneng. Bukan kita yang Itu haknya siswa tuh mendapatkan pendidikan, jangan haknya dia. Haknya ya. Iya. Karena pendidikan berpihak kepada peserta didik. Oke, ternyata ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Mari kita lihat. Guru itu sebagai penghukum. Wow, pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Ternyata pernah ya. Pak Dewa pernah nggak memposisikan diri sebagai penghukum? Kalau saya lebih ke mengingatkan. Jadi kita sebagai manusia itu yang lebih penting itu mengingatkan, mengarahkan, membimbing. Berarti tidak menghukum. Menghukum pernah. Kalau misalnya kalau seandainya nih sentil dia, bapak itu senang ke warung kopi bukan ke warung kalian kayak gitu kan. Mohon maaf, masa saya ditingkangin kayak gitu kan sama murid cewek. Nah dia kan sadar diri itu. Ya. Mohon maaf itu lagi. Itu yang saya dapatkan dari murid-murid saya. Tapi itu sentilan yang membuat mereka ketawa gitu loh. Apalagi yang cowok-cowok. Kan begitu. Jadi sentilan itu terus nggak sentil-sentil, nggak ngerti-ngerti, akhirnya dengan ketegasan. Oke. Dari ketegasan itu saya bilang marah sama marah-marah berbeda anak-anak. Kalau marah itu dengan ketegasan, kalau marah-marah itu mencaci maki. Jadi bapak ini marah, bukan marah-marah. Jadi dia mengerti karena kita memberikan sebuah penjelasan dulu sesudah kita memberikan ketegasan kepada mereka. Oke, terima kasih. Masih tahu anak secara umum. Oke, jadi posisi kontrol itu yang pertama itu ternyata guru itu menjadi penghukum. Dan ini mungkin poin yang sering kita lakukan ya. pada di sini semua tidak ada. Sering. Sering. Tidak setiap hari. Oh, hukumannya beda-beda. Ya, mungkin dari Pak Mit. Ini kan self control sebenarnya. Ya, masing-masing guru itu punya Ini sendiri. self control bagaimana Strategi ya. strategi sehingga tidak dalam konteks kita bicara penghukuman. Kalau saya biasanya kalau di kelas itu ketika anak tahu dia salah saya panggil. Dalam pemanggilan itu baru ada nasihat. Ya, tapi tidak tidak dengan apa. I'm sorry ya. Jadi dia tidak kalau WTS dengan apa saja. Yang kedua, memang kan itu kan pendidikan ya harus berkelanjutan. Paling tidak murid itu tidak sekali 2 kali 3 kali pasti akan membuat satu kesalahan. Proses itu baru mungkin kalau Anda mengulangi lagi Baru sebagai penghukum. iya. Oke. Berarti Itu sih. kita pernah ya jadi penghukum ya. Kita sepakati dulu bahwa kita ternyata pernah ya jadi penghukum gitu. Oke. Kita lihat. Ternyata guru itu sukanya memberi rasa bersalah loh. Ya. Ya kan? Kita dengan bermain sedikit drama ya membuat mereka terpojok, memiliki rasa bersalah. Pernah? Pernah? Jangan. Pernah. Oke. Ya. Kita pernah memposisikan diri kita sebagai teman kan anak?
Sering. Sebagai teman, sering. Oke. Tidak perlu kita rinci lagi ya, sudah paham yang poin ini ya. Kita sebagai pemantau, mengawasi mereka, Ya. Ya, Bukan pengontrol. pemantau. mantap. Dan apakah kita sudah pernah menjadi manajer untuk mereka? Saya itu. Oh, selesai. Lebih ke dikte. Usaha manajer tuh kan. Oke, baik, kita sepakat. Kalau begitu, mari kita tonton sebentar ini Bapak Ibu. Untuk memastikan apa yang sudah kita lakukan. Adalah dokter berdiri. Waduh, loading dia. Mbak iklan Pak. Maaf. Oh, banyak iklannya ya, padahal sudah saya download ini. Iya. Iya, sudah saya download. Tapi tadi YouTube-nya masih tuh. Iya, masih di YouTube. Live kayaknya itu. Harusnya jangan dibuka. Iya. Nah, itu bapak ada anak tuh. Yang marah-marah sih, bukan marah. Yang pemikir terus punya marah. Angkat jari. Oh, Marah-marah itu. Berani-beraninya jawab. Udah terlambat, masih berani jawab punya. Nah, artinya itu pada Suaranya lima kali bukannya orang kali. Hidupnya kayak orang Jawa. Namun nunen lari nak tadi kata Pak Auska kan daripada nunen ngering. ini kasus yang sama ya. Ini kasus yang sama Bapak Ibu ya, siswa terlambat. Jadi gimana kita dengan 5 posisi kontrol tadi? apa lagi gitu. Ada ya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Bahasanya agak melo dia. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya. SMS. Nanti ibu yang disebut bapak sekolah, nak. Iya. Sedikit lembutnya. Gimana ini? Orang Batak itu ya. Iya itu deh saya bilang. Batak ya. Buat Ini bukan orangnya, skenario nya seperti ini. Ini sasarannya itu maksudnya. Ini kamu sudah cerita sama orang loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Si Nadia ini yang pertama ada si Nadia. Ini pun belum. Jantungan kalau ibu bisa jadi. Nah ini membuat merasa bersalah. Merasa bersalah ya. Nanti ibunya jantungan itu. posisi membuat orang bersalah berbicara dengan nada tenang. Karena posisi teman. Sekarang kita terbentak. Gimana kira-kira kalau posisi teman gimana kira-kira nih? Kan paling kita ngapain dulu? Senyum deh sekarang. Iya saya. Asik. Kalau gurunya jadi gimana? Kalau pandai yang gitu berbalik. Jadi BTS kita ya. Baru dengan sama mas. Wanita juga Jadi ya usaha kita tetap beresin jago. Yang sudah sana nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi. Ini sering terlambat lagi ya. Bisa bu. Yang sudah sana sholat
Berarti urusan absen kamu. Kamu ini ada aja. Terakhir. Lihat. Aduh, ini kan orangnya. Orangnya, tapi dengan kondisi kasusnya sama terlambat, tapi cara penanganannya. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika tidak hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Apa ada Anda? Memanage. Pemantau. Pemantau. Terlambat lagi. Ini masuk ke memanage. Narendra nih. Orang Batak, kamu udah orang Batak, orang Timur. Saya terlambat. Aku merah. Jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Sama 20 menit. Sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Naren kontra di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada orang yang selalu saya. Selain Kak Emma, Ibu saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Artinya untuk ibu membuat sadar tuh 5 kali. Tapi itu cuma 3 kali, Pak. Sini imut tuh. Oke. Kalau dari posisi itu Bapak Ibu, yang mana kira-kira yang paling tepat untuk kita implementasikan? Terakhir. Yang yang manajer. Bu Rai setuju yang manajer. Kenapa Bu Rai setuju yang manajer? Karena kan yang buat masalah murid menyelesaikan resolusi juga kita itu sendiri, bahwa apa yang sudah disepakati itu yang dilakukan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Iya. Ada yang kurang Bu kalau 9. Setuju kalau konsepnya. Yang terakhir tadi itu kan dalam menyetir web tidak ditetapkan jam berapa. Kan itu akan membuat juga terlambat kalau tidak ditetapkan jam sekian akan bangun dan sampai di sekolah jam sekian. Oh, lebih detail lagi ya. Oke, baik. Ya. Karena kalau nanti dikasih wake jam sekian, kan nggak ada. Iya. Nah, sepakat sekali dengan apa yang sampaikan Bu Rai tadi, bahwa ternyata kita menciptakan kondisi di sini bagi murid, dia tahu kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Poin terakhir kita di budaya positif adalah restitusi. Yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita tidak hanya sekedar memaksa saja, tidak memberikan hukuman saja, tidak hanya sekedar kita dekat kepada mereka sebagai temannya saja,
tetapi kita akan menciptakan kondisi di mana dia tahu kesalahannya dan tahu apa yang harus dia lakukan. Dan posisi itu dari 5 posisi kontrol guru adalah posisi sebagai manajer, ya. Nah, adapun hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan posisi sebagai manajer, salah satunya adalah dengan menjalankan segitiga restitusi. Kira-kira sudah pernah dengar belum Bapak Ibu segitiga restitusi? Belum? Belum. Baru ya? Oke, mari kita sharing ya. Nanti Miss Wahyu mohon diluruskan ya nanti kalau ada yang ini ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang berbuat hal yang keliru. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitasnya. Kemudian, yang kedua, kita akan validasi tindakannya yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Baru hal ini akan bisa mewujudkan untuk menemukan kesalahannya dia dan menemukan cara penyelesaiannya. Itu bagaimana sih? Nah, kita diskusikan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya di sini kita tidak boleh menjudge anak bahwa dia itu salah. Tidak. Tetapi kita harus menstabilkan identitasnya. Misalnya dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya apa? Dia nggak sendiri, dia tidak dipojokkan. Distabilkan dulu identitasnya. Ya. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Ya. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita tanya, kenapa dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Nah, misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik, gitu ya, lebih baik dari ini, gitu kan? Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Ada apa? Apa yang melatar belakangi? Misalnya kayak tadi terlambat. Apa yang melatar belakangi dia terlambat? Kita validasi dulu tindakannya dia yang salah. Sehingga, seperti kata Bu Rai tadi, dia tahu di mana kesalahannya. Setelah itu, kita tanyakan keyakinannya. Apa kamu percaya keyakinan kelas? Ya kan? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Ya. Setelah itu, baru nantinya kita akan ketemu dia. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Mungkin nonton lagi satu Bapak Ibu ya, karena ini udah mau selesai juga. Lagi satu aja. Ini yang ceritanya, skenarionya yang saya buat. Ya, Om Swastiastu. selamat pagi. Ayo, duduk. Ya, gimana nih kabarnya? Saya baik, Bu. Ibu apa gimana kabarnya? Ibu juga baik. Sehat kan ya? Sehat. Ya. Kamu tahu kan kenapa Ibu manggil kamu hari ini? Tahu. Iya, kenapa? Coba diceritakan dulu. Saya datang terlambat ke sekolah, Bu. Saya juga telat jam pelajarannya Pak Heriawan. Oh, Sampai jam 8.40 saya baru sampai di sekolah, Bu. iya, jadi Gedea, Ibu kira Gedea itu sakit atau gimana? Kan tadi nggak ada, terus Pak gurunya mengabari ke Ibu, memberikan informasi kalau Gedea tidak ada di kelas, seperti itu kan. Nah, setahu Ibu sih Gedea nggak pernah terlambat kan sebelumnya. Nah, ini kenapa? Apa sakit atau gimana gitu? Nah, coba kenapa bisa kayak gitu tadi? Jadi ini Bu, tadi pagi pas saya mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba ban motor ibu saya kempes. Dan kebetulan bapak saya udah berangkat kerja. Pagi-pagi kan nggak ada bengkel buka nih Bu. Saya juga nggak dapat Gojek Bu.
bibi saya juga baru pulang dari pasar, beliau yang mengantarkan saya ke sekolah. Tadi juga saya panik banget Bu, nggak sempat menginformasikan ke ibu. Iya, ibu turut prihatin ya. Iya. Pagi-pagi sudah ada kejadian seperti itu. Kan biasanya kalau ada apa-apa pasti kan kayak ada yang mengabari, atau kalau enggak orang tua juga menghubungi ibu. Nah, menurut Dea, kalau datang terlambat itu tindakannya sudah benar. Tidak. Ya, kalau seperti itu berarti ada nggak keyakinan kelas yang sudah dilanggar dengan kejadian tadi? Ada. Yang mana? Karena saya tidak disiplin dan tidak menginformasikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, sekarang kita cari jalan keluarnya, ya. Kira-kira bagaimana caranya untuk kita memperbaiki hal ini? Rencananya selesai saya dari sini, saya mau mencari Pak Heriana untuk meminta maaf kepada beliau. Berarti setelah ini, Mbak Gedea akan mencari Pak Haryana untuk mengkonfirmasi kejadian sebenarnya seperti apa, gitu ya. Terima kasih. Berarti sudah paham ya kekurangan yang terjadi untuk hari ini yang harus diperbaiki dan dicarikan jalan keluarnya. Terima kasih Gedea sudah paham. Setelah ini silahkan langsung cari Pak Haryana. Nanti kabarin Ibu gimana hasilnya, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Saya permisi ya Bu. Ya. Jadi itu kurang lebih ya, walaupun itu hanya secara teori ya, secara drama begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan 3 tahapan tadi. Kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Sehingga bukan dari kita nih, apa yang harus dia lakukan bukan dari kita, tetapi dari dia sadar, kemudian dia yang mencarikan jalan keluarnya. Itu segitiga restitusi. Jadi dia tahu akan kesalahannya dia mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kalau seperti ini misalnya Bapak Ibu, mari kita mencoba, biar kita lebih paham tentang segitiga restitusi. Kira-kira tindakan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan segitiga restitusi. Misalnya nih, ada Cahya, siswa yang ceria, ramah kepada semua teman dan juga guru. Suatu ketika beberapa temannya bernama Kesia selalu mengganggu Cahya dengan menyebut dan mengejek nama orang tuanya. Ini kejadian yang sering ya terjadi ya. Seketika Cahya menangis dan menjadi pendiam. Bu Sri selaku wali kelas mengetahui hal ini dari salah satu teman Cahya yang melaporkan hal tersebut. Bu Sri kemudian memanggil Kesia dan Cinta dan menanyakan tentang laporan tersebut. Bu Sri kemudian menanyakan apakah Kesia bersedia memperbaiki masalah tersebut dan kemudian meminta maaf kepada Cahya. Pada awalnya, Kesia menyangkal laporan tersebut dan membela diri. Namun akhirnya mereka mengakui telah menyakiti Cahya dengan mengejek nama orang tuanya dan bersedia untuk meminta maaf. Bu Sri memberikan tanggapan hal tersebut boleh dilakukan asal Kesia melakukannya dengan serius dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian Bu Sri menanyakan tentang apa yang bisa Kesia lakukan agar Cahya tidak merasa sedih lagi dan gagasan apa yang dapat dia lakukan. Kesia mengakui bahwa perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Maka dari itu, Kesia berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan menjadi contoh agar tidak terulang kejadian yang sama. Kesia pun berjanji akan menjadi teman yang baik untuk Cahya. Panjang ya. Kalau kita lihat, langkah pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira di poin mana Bapak Ibu? Harus narasi yang mau literasi. Menanyakan tentang laporan itu. Jadi mengkonfirmasi. Ya, memanggil dia nanyakan, ya kan? Kalau validasi tindakan yang salah tadi. Menanyakan apakah Kesia melakukan kesalahan. Di sana dia masih validasi tindakan yang salah ya. Ya. Kalau menanyakan keyakinan tahap terakhir. Kesia mengakui bahwa
Bu Sri menanyakan tentang apa yang bisa Kesya lakukan agar Cahya tidak merasa sedih. Masuk nggak kalau di situ? Ya. Jadi kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya dia yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, cari jalan keluarnya. Apa yang harus dia lakukan? Oke. Itu kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menjalankan segitiga restitusi? Mungkin sudah pernah ya kita jalankan ya. Bisa nggak kalau tahapannya kita rubah? Bisa nggak Bapak Ibu? Kita rubah tahapannya. Tadi kan kita sepakati segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita rubah bisa nggak tahapannya? Bisa. Nggak bisa? Di awal tidak bisa. Ya, keyakinannya. Bisa tidak? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Cari info. Itu ya. Iya, nggak tahu masalahnya nggak bisa ya. Artinya ini tetap kita lakukan tahapannya seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita langsung serang dia dengan kesalahannya, belum kita stabilkan, dia nggak akan mau cerita Bapak Ibu. Ya, kita stabilkan dulu bahwa kita itu berpihak kepada mereka. Ya, kita itu bukan lagi posisi tadi penghukum, bukan. Tetapi kita di sini membantu mereka, mendampingi, mencari solusi, karena itu restitusi. Oke. Kasus kedua, nih sering nyontek. Di kelas 7C sedang ada ujian bahasa Inggris. Alfira yang saat itu tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian, melakukan aksi mencontek dan bekerja sama dengan siswa yang di sebelahnya, Gina. Alfira dan Gina kedapatan sedang mencontek pekerjaan siswi lain yang bernama Mangtri. Maka pada saat itu Pak Danang langsung menegur mereka. Namun pada saat itu Alfira dan Gina mengelak, tidak mengakui kesalahannya. Saat itu Pak Danang masih memberikan kesempatan kepada mereka sambil memantau apakah mereka akan mengulangi kesalahannya. Kemudian Pak Danang mendapati Mangtri terganggu oleh aksi Alfira dan Gina. Maka saat itu Pak Danang memberikan teguran dan meminta mereka untuk meninggalkan kelas saat ujian selesai. Ketika semua siswa telah meninggalkan ruang ujian, Pak Danang berbicara dengan Alfira dan Gina untuk bertanya kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut dan tidak jujur dalam menjalani ujian. Mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Mereka juga menjelaskan alasan kenapa mereka melakukan kecurangan saat ujian. Pak Danang pun bertanya keyakinan kelas apa yang mereka yakini dan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Alfira dan Gina pun menanggapi untuk lebih bisa mengatur jam belajar dan latihan drama agar tidak mengganggu nilai pelajaran. Selain itu mereka berjanji tidak mengulangi lagi dan tidak mengganggu teman lain saat ujian. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh segitiga restitusi dalam kasus ini? Kira-kira? Ujian. Oh ya, habis ini kita akan selesai. Ya, lagi dikit aja. Silakan Bapak Ibu, ini terakhir, slide terakhir. Pak Danang menegur, menstabilkan identitas, validasi tindakannya, Pak Danang berbicara kecil-kecil tulisannya yang kurang gede saya buatnya. Alfira dan Bertanya kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Itu ya Pak ya? Oke. dipanggil. Pemanggilan. Ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Oke, ada ya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Oke. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Segitiga restitusi sudah jelas? Sudah jelas? Saat ini. Silakan, ada yang perlu kita diskusikan nggak nih? Sementara Aduh, maaf. Saya mau izin share ini, Miss Wahyu, untuk
Ini saya boleh share di Semeton ya, karena Bapak Ibu ada di sini ya. Padlet, boleh? Boleh ya, saya share di sini. Nah, ini untuk mengisi Bapak Ibu. Oh, materi. Mengisi bagaimana kegiatan kita hari ini. Refleksi. Oh, diisi di ininya ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti. Bapak Ibu. Jadi kita refleksi 4P, Miss ya. Refleksi 4P. Ya. Mohon bantuan Bapak Ibu. Kegiatan apa yang kita lakukan hari ini, kemudian perasaan Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran atau hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, terus penerapan, kira-kira rencana penerapan ke depan. Tinggal diklik ditambahkan komentar nih ke aja. Ada. Kayak ulangan jadinya ya. Iya, kegiatan kita hari ini. Maaf Bapak Ibu ya, jadi agak lama ini. Habis ini sudah kita. Deseminasi harusnya ya. Saya buatnya di, harusnya desi. Oh, saya dise. Maaf, tipe. Desi harusnya ya. Desi. Iya, langsung aja. Langsung muncul tuh Bapak Ibu yang sudah ngirim tuh. Pasti ada kegiatan apa yang Bapak Diseminasi budaya positif. Boleh berbagi praktek baik juga nggak apa-apa. Sharing nggak apa-apa. agak lambat penting. Yang mana? Ditambah komentar aja di sini. Nah, udah kalau mau udah langsung. Ada 4 aja. Jadi ini refleksi 4P. Enggak mau. Peristiwa, kegiatannya, kemudian perasaan Bapak Ibu, pembelajaran yang kita dapatkan dan mungkin penerapannya nanti. Nanti aja deh. Ibu gini aja keluar. Kembali ke tempat tadi. Oh, gitu. Sudah. Balik lagi. Kembali ke soalan kedua. Ulang lagi ya. Tinggal Niki sampai ke bawah. Ada ditambah komentar nih ke Bapak Ibu. Semua. Semua bantuannya. Wah, ini banyak sekali yang memberikan ini. Diskusi ini. Saya mau nambah kok sini ya Bera. Mana dia hilang? Oh, lagi hilang dia. Ya, saya mau celak. Tambah itu kok hilang ya? Ini harus tambah ya? Iya, tambah komentar. Nah, ini kok lelek ini. Ini kayak pengawetan mata 1 2 ya Miss ya, biar ada. Nanti kita tambahkan lagi. Apa namanya? Pembelajaran untuk diskusi. Apa tadi? Apa namanya? Segitiga itu. Institusi ya.
Terima kasih Bapak Ibu ya sudah mendampingi. Refleksi untuk kita hari ini. Jadi karena sekarang kan Bu Era sedang mengikuti kegiatan guru penggerak, jadi memang banyak sekali materi-materi yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak dalam mengelola kelas sehingga pembelajaran di kelas dapat menjadi menyenangkan dan kondusif bagi anak-anak. Sehingga nantinya itu anak-anak ke sekolah itu bisa dengan bahagia datang ke sekolah. Tidak lagi datang ke sekolah dengan perasaan tertekan ataupun takut ataupun bagaimana. Karena dari pendidikan guru penggerak inilah seperti materi yang budaya positif yang Bu Era sampaikan, kita memang kita di-sharingkan bagaimana seharusnya posisi kita sebagai seorang guru. Jadi kita bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang pemantau, bukan juga sebagai seorang teman, tapi kita itu adalah sebagai seorang manajer, sehingga apa yang kita lakukan ke siswa itu memang benar-benar menjadi suatu pembelajaran bagi siswa, sehingga nantinya mereka itu bisa menjadi disiplin, bisa menjadi lebih baik dari unsur mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan ataupun dari hal luar yang akhirnya membuat mereka seperti tugas atau kewajiban yang harus dilakukan, tapi bukan menjadi kesadaran seperti itu. Jadi emang bermanfaat sekali diseminasi yang dilakukan sekarang, jadi ada menambah wawasan kita sehingga nanti bagaimana kita ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Miss Wagi, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih bahwa kegiatan hari ini tujuannya adalah selain sharing, kita mengevaluasi ya, refleksi untuk kita sendiri, termasuk saya. Kemarin mungkin saya pernah sebagai penghukum, saya pernah memposisikan diri sebagai teman, tetapi ternyata lebih baik adalah apabila saya bisa mewujudkan fungsi kontrol sebagai manajer. Dan untuk anak-anak, kita bisa mengimplementasikan segitiga restitusi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila banyak yang kurang, ya. Sekali lagi semoga hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau untuk saya tentunya bermanfaat sekali karena sudah menyita waktu Bapak Ibu. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat sore. Terima kasih. Jadi menurut pendapat saya, dengan cara kita menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi, menurut saya akan membuat murid tersebut menjadi lebih nyaman dan tidak panik. Dan kita juga dapat mencari jalan keluar tanpa adanya paksaan dan